Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'i imtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله خير خلقه اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد أشرف عباده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang penuh kemuliaan ini, di siang hari, di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita bersama-sama bersyukur lantaran siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan aneka kenikmatan, beragam anugerah yang demikian berarti dalam kehidupan kita. Dari mulai kesehatan, keinginan untuk harus berbuat baik, termasuk melaksanakan ibadah solat Jumat kali ini, serta anugerah-anugerah yang lainnya. Dengan bermacam-macam anugerah tersebut yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sepatutnya lah kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan di hari Jumat yang penuh barakah ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali hal yang mungkin sudah sering kita dengar, yang sering kita alami, bahkan sering kita jumpai, tetapi dapat kita perdalam dengan lebih baik. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara sikap kesabaran seseorang dengan kesuksesan hidupnya. Orang-orang yang sukses di dunia ini senantiasa menyisakan cerita-cerita tentang dinamika, tentang perjuangan dalam menggapai berbagai impian yang ia miliki. Tanpa ada jiwa yang kuat, tanpa ada jiwa yang kuat dan sabar, maka tidaklah mungkin seseorang akan mencapai kesuksesan hidup. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui dalam Asmaul Husna, As-Sabur, yang maha penyabar, adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahawa nama Allah As-Sabur ini mengandung pengertian bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terburu-buru dalam menghukum para pelaku dosa. Kesabaran Allah terhadap para pelaku perbuatan dosa dengan tujuan memberikan waktu agar insaf, agar berhenti dan bisa kembali menemukan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal yang lain, bahwa sabar merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan cerminan sifat Allah yang sangat mulia. Bahkan dalam tingkatan tindakan keimanan, sabar ini menempati posisi yang paling tinggi. Tentunya dengan pahala yang tak terhingga, seperti
yang kita temukan dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Saudaraku, jamaah salat Jumat yang mulia, sabar selalu diidentikan dengan musibah. Artinya sabar seolah-olah ketika ada manusia dihadapkan dengan musibah. Padahal tidak begitu yang dimaksud dengan kesabaran. Karena sesungguhnya bersabar jauh lebih berat ketika diterapkan dalam kondisi kehidupan yang normal dan bahagia. Memang berat, memang sulit. Seseorang yang hidupnya biasa-biasa saja untuk bersabar dengan kondisi yang dialaminya dan tetap ingat dan berterima kasih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih berat lagi ketika seseorang yang berkedudukan, yang memiliki jabatan dan harus bersabar, tetap dalam kesabarannya dalam menjalankan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sekelilingnya bergelimang dengan harta dan kekuasaan yang tidak putus-putusnya merayu, mengajak menuju kebejatan dan kesesatan. Bersabar memang tidak begitu mudah dikatakan. Bersabar memang butuh perjuangan. Bersabar dalam semua hal. Dan saat ini sebagai seorang pelajar, dia harus bersabar. Sebagian waktunya untuk belajar, sebagian waktunya untuk pergi ke sekolah. Ya, saat ini mahasiswa juga begitu, harus berada dalam kesabarannya. Yang S1 harus 4 tahun belajar, setiap hari pergi ke kampus, mengerjakan tugas. Semua kita butuh sabar. Dalam hal apapun butuh proses. Tidak ada satupun yang langsung bisa kita terima tanpa ada sebuah proses ikhtiar untuk mendapatkannya. Begitu mulianya sebuah kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada orang-orang yang beriman agar menjadikan kesabaran sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan ini, sebagai penolong seperti yang telah disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita amati, bila kita cermati dengan sesama ayat barusan, bisa kita dilihat pada penyebutan kata sabar mendahului kata salat. Ini merupakan gambaran bahwa kedudukan sabar tidaklah kalah penting dengan salat. Karena memang sesuatu dalam kehidupan ini memang memerlukan kesabaran. Hingga masalah yang paling penting pun, yaitu solat, tidak ketinggalan. Akan tetapi perlu diingat bahwa sabar bukanlah berdiam diri. Sabar bukan berarti kita diam saja, menerima apa adanya. Namun sabar yang dimaksud adalah disertai dengan ikhtiar untuk meraih setiap apa yang menjadi impian kita. Sabar harus disertai dengan bukti bahwa kita selalu berusaha untuk selalu berkeinginan untuk mencapai setiap impian, dan dibarengi dengan bertakwakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah hasil dari apa yang sudah kita ikhtiar. Sebagai penutup, marilah kita saling berwasiat, berpesan bahwa kesabaran
adalah kunci menuju kesuksesan. Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran untuk meraih dengan ikhtiar yang bisa kita lakukan dan bertawakal kepada Allah untuk mengharap hasil yang lebih baik. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesabaran dan kesuksesan dalam melalui kehidupan setiap harinya yang kita lalui di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.